Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, apa namanya? Ini pertemuan ke-15 ya. Jadi kalau dari jadi ini adalah pertemuan ini masih belum di akses ini. Untuk pertemuan ke-15 ini nantinya kita akan bicara tentang namanya pipe coding ya. Karena ini penting ya. Jadi untuk kelas B kemarin kan Senin ya, Senin itu kan libur, masih libur, makanya saya usahakan di minggu, karena kita masih ada kesempatan cuma 2 minggu lagi, cuma 2 minggu, hari minggu ini dan minggu depan untuk perkuliahan ya. Habis itu kalau nggak salah eh, ada minggu tenang dan ujian itu mulai pertengahan ya, pertengahan Juni ya, pertengahan Juni. Nah, kemudian hari ini juga saya akan kita akan bagi project ya, project yang sudah kita sepakati ya. Untuk saya cek dulu presensi ya, presensi ada beberapa yang sama Saputra sama Febrian ya, nanti yang kelas B, kemudian yang kelas ada dua yang belum ya. Kayak yang kelas A itu Rapli, tinggal Rapli ya. Nah, oke. Kita akan bahas tentang pipe coding ya. Kenapa biasanya di akhir-akhir pertemuan seperti kemarin itu saya sudah kasihkan kemarin di waktu di pemrograman tentang pipe coding ya. Nah, tapi ini sesi yang lebih detail lagi ya di pipe coding. Jadi saya lihat kemarin waktu kita pemrograman app itu sudah banyak yang menggunakan pipe coding. Nah, kalau nggak salah ini ya. Ini kemarin eh, masih ingat di semester kemarin apa itu pipe coding ya, pipe coding eh, ini pipe coding. Jadi nah, di pipe coding ini nanti kita akan bicara tentang coding preview, pipe coding dengan MCP, integrasi GitHub Copilot, sama ini tambah lagi dengan anti gravity ya. Kemudian ini adalah coding playgroundnya. Ini kemarin sudah saya sampaikan di semester kemarin ya untuk program mapnya. Nah, tapi nanti akan kita tambahkan dengan nantinya di minggu depan itu ngepapnya. Jadi hari ini akan kita bikin suatu backend ya, suatu backend beserta API-nya. Nah, di minggu depan itu kita nge-pipe coding eh, untuk program mobilenya. Jadi nanti backend ini nantinya kita bikinkan API-nya. Nah, API-nya itu nanti untuk membuat login di platternya. Oke. Ini coding itu proses menerjemahkan logika ide menjadi instruksi yang bisa dimengerti komputer. Jadi saya cerita dulu, di bulan kemarin alhamdulillah saya dapat dua project ya, uh, dua project itu adalah uh, aplikasi yang digunakan untuk penilaian asistensi mengajar dan PLP, pengenalan lapangan sekolah itu oleh Universitas PGRI Kalimantan ya. Jadi eh, saya coba contohkan ini kemarin, ini saya matikan dulu lah, ini sudah. Jadi aplikasi sudah jadi, LPP. Nah ini saya bikin, saya share dulu, saya screen dulu ya, saya screen dulu.
Oke. Nah, pep coding itu kemarin rasa materi sudah ya, materi di semester kemarin, nanti saya review sedikit aja. Nah, coding itu proses menerjemahkan logika atau ide menjadi instruksi yang bisa dimengerti oleh komputer. Ya. Jadi nanti di sini ada front end, ada back end, ada infra sama data engineering. Nah, kemudian untuk yang uh, depan front endnya adalah UI designer dan nanti product manager. Ini kalau di TI kita bikin yang namanya PBL, project based learning ya. Nah, tapi di SKC belum. Nah, ini sudah saya terangkan di semester kemarin ya. Jadi proses coding ya. Nah, jadi nanti kita akan bikin back endnya ya, back end insya Allah di hari ini, kemudian nanti front endnya dengan Flutter itu minggu depan ya. Kemudian nanti akan ada presentasi project ya, di presentasi project di jadwal UAS, nanti kita tentukan jadwal UASnya. Nah, ini UI UX designer nanti kita akan pakai AI ya, AI untuk UI designernya kita pakai namanya Stitch with Google ya. Nah, sedangkan project manager adalah kita ya. Project manager nanti ada kita. Nanti saya jelasin. Nah, jadi kalau tradisional itu dulu kita dikerjakan oleh manual ya, oleh spesialis tertentu. Jadi satu aplikasi bisa dikerjakan oleh 3 sampai 5 role berbeda dan melalui tahapan yang kompleks. Jadi pertama adalah kita pahami masalah dulu. Ini ya. Kalau tradisional ini sebenarnya sama sih, pahami kodenya dulu, kita pengen nanti apa yang mau kita selesaikan ya. Contoh ingin membuat program yang bisa menghitung rata-rata nilai siswa, atau ini yang saya kerjakan di bulan kemarin itu saya ngerjakan ini ya, sistemasi aktivitas mengajar dan pengenalan lapangan persekolahan ya di PLP. Di sini akan ada beberapa hak akses ya. Nah, hak akses. Jadi ada admin, ada guru, ada dosen, ada mahasiswanya. Nah, nanti di sini dia akan melakukan pendaftaran, absensi, log aktivitas, validasi, penilaian terintegrasi ya. Nah, ini kemarin yang dikerjakan 95% AI gitu ya. Nah, kemudian saya lanjut lagi. Nah, setelah kita pahami akar masalahnya, nanti baru kita nulis kode ya, jadi kalau kita itu sudah tahu kira-kira kita mau bikin aplikasi apa gitu ya, kita tuangkan aplikasi itu menjadi sebuah kode. Jadi kita nulis kode atau coding ya, proses coding. Nah, proses coding tergantung kepada bahasa pemrograman yang akan mau kita gunakan. Nah, setelah selesai biasanya nanti ada namanya debugging and test. Jadi biasanya setelah kode ditulis, programmer lakukan pengecekan error, kemudian misalnya apakah menunya berjalan, menunya udah bisa menangani handle yang kita inginkan tidak ya. Kemudian kita lakukan testing ya. Nah, setelah di testing baru nanti di optimize. Ini biasanya kalau di program ada namanya N+1 ya. Jadi query N+1. Jadi artinya nantinya di sini akan terjadi
looping query ya. Nah itu yang agak membuat aplikasi kita menjadi lalat gitu. Atau misalnya tadi uh, kita terlalu banyak baris yang tidak perlu ya, misalnya ini kan, ini barisnya dibandingkan dengan yang satunya adalah dia cukup dengan tulisan seperti ini, print if else gitu ya. Nah jadi satu baris, nah itu dioptimize, jadi melakukan perbaikan struktur agar lebih efisien dan mudah dibaca. Kemudian baru deploy. Nah deploy ini kita setelah aplikasi berjalan, kita kemudian biar bisa diakses oleh semua orang, kita deploy. Namanya deploy ini bisa ke web gitu ya, ke server atau ke GitHub gitu ya. Nah, ini proses coding tradisional ya, tradisional. Ini dulu kami mengerjakan namanya Simpadu ya. Simpadu itu ini sebelum ada SIP ya. Ini SIP kita sudah 2 tahun di SIP 2024. Nah, dulu 10 tahun kita pakai namanya Simpadu. Polyban SID. Nah, ini. Nah, ini hampir sama dengan SIP ya. Dia menghandle dosen buka absen, kemudian nanti mahasiswa bisa bisa absensi terus tercatat ya. Nah sama seperti SIP juga. Nah ini Simpadu, cuman sekarang hanya dipakai buat administrasi aja gitu ya. Nah biasanya untuk surat peringatan dan lain-lain masih pakai Simpadu. Jadi dua sistem yang jalan gitu ya. Cuman kalau ini berbayar, kita karena servernya itu ada di lain dan kita sewa aplikasi. Nah kalau ini kemarin itu kita sewa server saja, pengembangannya di Polyban gitu ya, oleh OPTTIC. Nah saya lanjut lagi. Nah sekarang dengan ada era pipe coding, nah ini pipe coding. Nah proses pipe coding ini hampir mirip ya dengan tradisional, tetapi dia memberi instruksi kepada AI. Nah kalau sebelumnya tradisional itu kita bisa menginstruksikan kepada manusia, nah sekarang AI. Jadi sebenarnya sama aja, kita pahami masalahnya dulu. Kira-kira kita mau bikin apa. Nah kemudian yang menjadikan berbeda adalah elaborasi ya. Di sini ada namanya elaborasi. Elaborasi ini kita itu tidak nulis coding, tapi kita membuat prompt ya, dan menceritakan apa yang ingin kita buat ke AI. Nah, itu bedanya ya, namanya elaborasi. Nah setelah jadi nanti baru diproses debuggingnya. Debugging ini, nah biasanya setelah program menjelaskan yang kepada AI-nya, kemudian program dibuat, maka ya biasanya dilakukan eksekusi permintaan kita. Namun biasanya AI tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Nah itu, nah kalau udah jadi baru kita deploy, sama ya, deployment. Ini sama aja. Nah tapi kadang-kadang kalau dengan AI seringkali AI itu gagal paham ya. Gagal paham itu biasanya kenapa? Pertama, kalau kita ngeprom, nanti saya praktekkan ngeprom yang mana yang biasa saya lakukan ya, promnya seperti apa. Nah promnya biasanya kadangkala kita promnya kurang kontekstual, artinya AI tidak bisa membaca pikiranmu, ia hanya membaca teksmu. Jadi kita harus menuangkan detailnya itu di teks, atau bisa juga ya suruh kita wawancara dengan kita gitu ya, suruh kita wawancara ya. Nah biar nanti dia bisa memberi catatan ke kita, kira-kira ini buat apa gitu ya. Kemudian berikutnya AI tidak tahu isi foldermu ya. Kadang AI tidak bisa mengakses seluruh struktur project. Makanya biasanya saya kumpulkan dalam satu folder, nanti AI bisa mengakses di situ. Jadi misalnya gini, kita mau bikin aplikasi back end dan front end. Back endnya itu back endnya itu pakai Laravel, front endnya pakai Flutter. Nah itu dibikinkan jadi satu ya, jadi satu. Saya contohkan gini ya. Jadi gini,
Ini kemarin ada satu project lagi, bikin sistem informasi akademiknya Politeknik Kota Baru. Nah, juga tuh mana ya? Nah, oh di sini kali. Nah, ya di sini. Jadi saya bikin satu folder. Nah, oke, ini matikan aja. Nah, di sini saya bikin satu folder ya, dokumentasi ini di sini ada di sini nih. Ini adalah untuk backendnya ya. Kemudian di dalam sini ada front endnya nih pakai Flutter. Nah, jadi di dalam front end ada back end gitu ya. Nah, di dalam back end ada front endnya. Jadi ini dia satu folder ya, satu folder. Nanti di sini akan kita bikin deskripsinya, build-nya di sini, di chatnya. Jadi nanti si agent itu nanti baca satu folder ini ya, satu folder. Nah, kembali lagi. Nah, kemudian ada namanya ketidaksesuaian versi ya. Jadi nanti di sini AI itu menulis kode berdasarkan dokumentasi dari versi yang berbeda dari projectmu. Itu yang bikin tidak sesuai versi. Jadi misalnya AI pakai Laravel 11, kita pakai Laravel 13, itu nggak nyambung. Atau misalnya AI pakai filamennya 3, sedangkan di kita terinstall filamen 5 misalnya, kan sekarang 5 ya. Nah, jadi kita harus tentukan dulu kita mau pakai tag-nya itu mau pakai apa. Kita jelasin ke AI bahwa nanti kita mau pakai Laravel 13, filamennya versi 5 misalnya. Nah, cuman kita juga tidak bisa kalau misalnya dia baru rilis misalnya Laravel 13 baru rilis. Nah, AI masih belum belajar tentang Laravel 13. Nah, mending kita turunkan aja versi kita versi 12 supaya ada waktu. Jadi namanya AI agent ini juga dia selalu berkembang ya. Jadi dia yang baru-baru itu belum ada di dalam ibaratnya otaknya nih. Nah, itu harus kita latih. Nah, sebaiknya kita turun satu versi biasanya. Kecuali misalnya versi 13 ini udah lama kan, beberapa bulan itu sudah banyak orang menggunakan ini pakai AI. Kemudian AI tidak mengerti maksudmu atau ambigu prompt. Jadi terkadang kita tidak mau mengganti prompt dan selalu berekspresi tinggi kepada AI. Itu. Ini. Nah, itu ya. Kemudian MCP ini adalah standar komunikasi terbuka yang menghubungkan AI dengan dunia nyata projectmu. Jadi kita agar misalnya gini, kita itu berhubungan dengan AI, kita pakai bahasa universal namanya MCP, model konteks protokol. Nah, biar apa? Tujuan utamanya biar AI bisa baca isi project ya. Jadi file, folder, skema, dokumentasi. Kemudian biar AI bisa pakai tools atau komen yang langsung dari project, jadi langsung dieksekusi, dan nanti membuat project jadi konsisten dan kontekstual. Nah, ini foldernya kayak tadi ya, karena tadi mau back end sama front end, itu nanti kita itu bikin dari satu folder. Nah, dari folder ya, dia bisa membaca dari project kita.
Kemudian biar pakai tool atau komen langsung dari project. Oke, lanjut. Nah, jadi kemudian model MCP ini membuat project jadi konsisten dan konseptual. Jadi misalnya tadi membuat fitur tambah user, kayak gas kata si AI. Sesudahnya nanti buatkan fitur tambah AI, dia udah punya template-nya. Jadi kalau aplikasi-aplikasi yang saya bikin udah punya template-nya di komputer ini ya, sehingga kita tidak perlu lagi memerintahkan AI untuk kayak apa sih kita mau bikin gitu ya. Kita terlalu menjelaskan detail. Nanti akan saya terangkan tentang yang namanya agent skill ya, agent skill. Nah, di sini kita akan bikin pakai Visual Code, Anti Gravity, GitHub Copilot, dan nanti kita pakai ChatGPT dan Claude ya. Kemudian ada lagi MCP. Oke, ini kemarin ada projectnya. Hari ini alhamdulillah saya dipanggil lagi untuk ada bikin project kecil-kecilan. Nah, nggak terlalu rumit sebenarnya, paling sehari 2 hari tuntung ya. Nah, kemudian yang ini yang saya jelaskan, kita nantinya di minggu depan itu tentang Flutter dan Gravity. Jadi bikin aplikasi dari nol dalam 2 hari, dalam 2 kali pertemuan ya. Artinya pertemuan pertama ini kita nanti akan bikin backendnya, kemudian pertemuan berikutnya nanti adalah Flutternya. Nah, nge-pipe coding misalnya ini kan meme. Jadi programmer kalau text-tagnya maunya ternyata anti gravity gitu ya. Padahal sebenarnya text-tag itu tentang kita mau bikin apa, mau bikin bahasa pemrograman apa, Laravel apa, text-tagnya misalnya PHP kah, kemudian Go kah, Java kah, dan lain-lainnya. Nah, pipe coding ini jadi ini kalau dijelaskan, jadi penemu AI ini namanya Andre Karpati ini, dia itu dari OpenAI ya, punya OpenAI. Nah, dia jelasin tentang pipe coding. Nah, sekarang kalau nggak salah dia itu ke Tesla ya. Nah, jadi developer sangat mengandalkan AI untuk menulis sintak ya. Sedangkan human atau manusia seperti kita memiliki peran sebagai sutradara atau reviewer. Nanti saya jelaskan. Jadi kalau di zaman sekarang untuk menulis kode kita serahkan ke AI. Nah, kita serahkan ke AI. Jadi kita hanya sebagai sutradara ya, atau reviewer. Kalian kan kemarin udah nyobain pipe codingnya di semester kemarin gitu ya. Jadi kita cuma ngeprom aja, nanti AI yang ngerjakan. Nah, ini di sini ada GitHub Copilot, ada Anti Gravity, ada Cursor, ada Claude ya. Nah, dulu sebelum ada era pipe coding, kalau saya ya, mungkin kalau kalian jarang ya, saya biasanya pakai namanya Stack Overflow ya. Stack Overflow itu masih ingat saya tuh, kerjaan Simpado pakai Stack Overflow. Nah di pipe coding ada 2 aliran, kan bisa baca di sini ya, plotgoogle.com. Nanti ini materi akan saya bagikan di adlink ya. Pertama alirannya adalah pure pipe coding. Jadi pure pipe coding ini adalah, sebelum ke sini nanti saya jelaskan. Kemudian ada lagi yang kedua adalah responsible AI assistant development. Jadi AI itu digunakan sebagai mitra kita, atau kita sebagai sutradara nyuruh AI sebagai assistant development. Nah, kalau pipe coding yang aliran pertama namanya pure pipe coding. Jadi user atau developer 100% percaya, fully trust output. Jadi dia itu 100% percaya yang dihasilkan oleh AI. Nah, biasanya ini cocok kalau tujuannya proyeknya jadi dalam hitungan jam atau hitungan hari gitu ya. Atau biasa disebut dengan
Straw Weekend Project, atau kalau di kita itu sering kita namakan sistem SKS, sistem kebut semalam ya. Jadi gini, jadi kalau di sini AI yang kendalikan kita jadinya. Dia itu mewawancara kita pengen apa, kemudian AI nyuruh kita. Akhirnya karena kita mau bikin instan, semua dipakai. Jadi misalnya pertama pakai ChatGPT nih. ChatGPT habis tokennya lanjut lagi ke Gemini, ngerjain Gemini, habis itu habis tokennya ganti lagi ke Claude gitu ya. Terus ada lagi DeepSeek atau dan lain-lain ya. Tetapi aplikasi kita yang saya lihat itu semakin halu ya, amburadul ya. Kecuali kalau kerjain mau seperti ini, tugas diberikan masih santai, pas mau deadline itu udah panik, kemudian begadang untuk menyelesaikan. Dan tentu saja kalau seperti ini itu pekerjaan kita jadi tidak maksimal gitu ya. Ada aja yang kurangnya ya. Jadi tidak sebagus kalau kita ngerjain bertahap gitu ya. Itu bagi aliran pure pipe coding ya. Itu jadi itu. Kemudian saya lanjut lagi, ini aliran namanya responsibility assistant development. Jadi kalau sebelumnya itu ya, kalau benar-benar percaya dengan AI 100%, nah sekarang kalau ini lebih profesional ya, bisa timnya, karena kita sebagai developer nggak AI sebagai partner kolaborasi. Nah ini biasanya untuk jangka panjang. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin aplikasi, kemudian nanti ada penambahan fitur-fitur, kita bisa nambah fitur gitu ya. Karena kan jangka waktunya panjang. Artinya developer itu nanti kita akan memandu AI. Tambahkan fitur ini gitu ya. Kepikiran ini ada bugs-nya, suruh baikin. Nah, itu nanti kita mandu AI, mereview AI. Jadi kita review. Nah, setelah kita review, kita maunya apa, baru kita generate AI-nya, generate coding, baru nanti kita ngetes. Biasanya PHP Artisan Test gitu ya, yang ngetes, kemudian nanti hasilnya itu dilihat view-nya, sampai nanti kita bisa memahami kode hasil generate AI. Jadi kita tidak lepas 100% dengan AI, tapi kita yang mengendalikan AI, sehingga nanti kalau ada kejadian itu kita bisa memahami cara kerja yang ditulis oleh AI. Jadi bukan kita lepas sama sekali. Dengan begitu kita bisa mengendalikan AI. Nah, jadi nanti si developer punya kepemilikan atau pemahaman penuh atas kode yang digenerate oleh AI. Itu aliran kedua. Nah, biasanya di perusahaan-perusahaan aplikasi atau software dia menerapkan responsibility AI assistant development. Jadi tetap menggunakan AI gitu ya. Nah, sekarang nih ya, kenapa kita paham sintak dengan AI itu tidak 100% benar. Ayo, ini kira-kira kalau kalian lihat dari ini kan AI nih, pipe coding ya salah. Kira-kira ini salahnya kenapa nih? Bisa dijawab, kira-kira salahnya di mana nih? Yang menurut kalian kok ini gak 100% gitu ya? Ada yang bisa jawab? Kode yang langsung ditampilkan Pak, kode OTP-nya. Iya betul. Jadi sebenarnya harusnya kodenya udah tampil, nggak perlu lagi dia ngirim ke handphone.
Ya, ini AI nih. Jadi harusnya kodenya nggak ditampilin, tapi dia ngelihatnya ke handphone gitu ya. Sehingga ini jadi masalah kalau misalnya bukan orang tersebut yang apa namanya. Jadi kita misalnya harusnya ini bener gak nomornya gitu kan, kodenya sama nggak, atau kode verifikasi 2 langkah gitu ya, two step verification. Nah biasanya kan ke handphone. Nah, jadi kalau misalnya mau masuk email, kode masuk emailnya itu dikirim ke handphone gitu ya, apakah kita yes atau tidak. Nah itu berbahaya sekali kalau misalnya seperti ini ya, sehingga orang bisa login ke aplikasi kita. Oke, itu selanjutnya. Kemudian kita akan mencoba memahami bagaimana pipe coding itu bekerja. Nah, sebelum chat GPT, developer coding itu 2 jam, misalnya 2 jam nih. Tapi setelah chat GPT itu generate codingnya cuma 5 menit, karena kita nggak nulis nih. Kita hanya menuliskan prompt, tapi codingnya adalah AI, dan itu lebih cepat tuh. Nah, kita tinggal nunggu. Kalau selama ini kan saya sambil ngopi atau bisa minum atau makan gitu ya, kita sambil melihat layar kita biar AI yang generate code ya. Nah tetapi ya ini sisi baiknya. Sisi buruknya, pada saat kita debugging, kita nyari kesalahan apa itu, kalau pakai chat GPT 6 jam ya, sebelum chat GPT kita tahu, karena kan tadi kan kita mau menerapkan, kita yang memandu AI, kita tahu oh salahnya di mana nih. Nah, tapi kalau misalnya setelah chat GPT itu debuggingnya 24 jam lebih nggak selesai. Kenapa? Karena dia itu jadi halu nih. Jadi halu itu jadinya ngerjain yang mana, yang dikerjain mana. Kadang-kadang kayak aplikasi kita jadi amburadul. Nanti akan saya kasihkan tips triknya ya. Nah, agar kita tidak terjadi seperti itu, pertama kita namanya adalah kita deskripsikan kira-kira kita mau apa nih ya. Jadi kita mulai dengan prompt simple, bikin suatu. Misalnya kita mau ngambil data dari internet menggunakan fungsi dari bahasa DAT misalnya ya. Nah, jadi kita mulai dulu dari simple ya. Kita goalnya mau apa nih? Saya tadi siang ya, tadi siang habis rapat tadi, mohon maaf, tadi yang biasanya kan 4A itu Rabu ya, Rabu sore gitu ya, Rabu sore. Kemarin kan kita sudah janjian bahwa minggu ini jam 10.30 ya, 10.30 itu mau masuk offline ya. Ternyata jam 11 itu saya ada rapat, jam 10.30 ada rapat online ya, dengan LKPP, bahas tentang layanan internet dengan Politeknik Aceh sama Papua. Nah makanya saya nggak bisa ngajar nih, makanya hanya saya rubah lagi di malam hari agar saya bisa membayari hutang-hutang pertemuannya. Nah ini setelah kita deskripsikan, nanti AI generate code. Jadi AI akan mulai bekerja dengan cara menafsirkan prompt kita dan menghasilkan kode dasarnya dulu. Nah, setelah itu execute dan observe ini adalah program koran kita di run dan kita lihat hasilnya. Apakah sudah sesuai atau belum ya. Nah, kita coba nih gitu ya. Udah selesai, menunya pas gak gitu ya. Kemudian kita akan lakukan feedback ya. Hasilnya biasanya kita akan lihat apakah hasilnya tidak sesuai atau sesuai. Sudah, kalau terjadi error seperti apa. Nah biasanya setelah itu kita akan ngasih prompt tambahan atau feedback. Kemudian saya biasanya repeat ya. Repeat itu setelah semua beres, biasanya kita keluarkan pattern yang sama hingga program kodenya selesai. Jadi misalnya aplikasi yang bulan Mei yang saya bikin itu antara role dosen sama guru itu hampir mirip. Nah saya biasanya nyuruh coba bikinkan fitur ini sama seperti fitur dosen misalnya untuk guru ya. Nah, jadi kita sudah punya, kita cuma menggali pattern yang sama.
Kemudian untuk bikin pipe coding itu biasanya saya biasanya pakai dua aja sih sebenarnya. ID-nya GitHub Copilot, kemudian anti gravity ya. Kalau kursor pernah bikin kursor, tapi kursor ini kalau udah habis tokennya itu lama ya, agak lama sih. Kalau cloud itu per 5 jam, nunggu 5 jam dulu kita baru bikin apa. Ini yang versi gratisan ya, versi gratisan dulu. Kalau berbayar lain ceritanya ya. Versi gratisan. Ini kebetulan yang versi berbayar saya bulan ini belum saya perpanjang, habis nih. Nah, kalau apa namanya saya biasanya pakai GitHub Copilot Pro ya. Sekarang udah pindah lagi ke GitHub Copilot Student ya karena belum terbayar kemarin kreditnya. Nah, anti gravity juga sama ya. Itu biasanya per berapa jam kita reset gitu ya. Kalau Claude itu per 5 jam. Nah, nantinya kalian coba untuk download anti gravity ya. Nah, kalau misalnya mau nyobain sesuatu yang beda gitu ya. Karena si anti gravity ini dikembangkan oleh si Google dan simpelnya editornya itu memungkinkan AI minta AI untuk kerjaan sesuatu, review kerjaan AI dan kasih feedback AI dan lain-lain. Anti gravity memang didesain untuk kita gunakan agent AI ya. Dibandingkan kalau misalnya VS Code itu kan harus kita tambahkan dulu GitHub Copilotnya atau black box AI-nya. Jadi anti gravity ini dia full nulis kode, kemudian dia akan mendesain dan review. Nah, seperti nanti di download ya, di download. Nah, di anti gravity itu ada yang namanya generate something based prompt. Jadi dia akan menilai sesuatu berdasarkan prompt yang akan kita tulis ya. Kemudian ada context injection, nanti saya jelaskan. Model routing resource management skill ya. Jadi skill itu nanti pakai agent skill. Kemudian ada artifacts ya. Ada task skill, implementation plan, walkthrough ya. Nah, jadi di anti gravity kita bicara anti gravity ya. Anti gravity konsep utamanya bukan hanya memberikan prompt lalu menulis kode, tapi juga membangun workflow AI ya. Jadi nanti merencanakan, mengerjakan, menguji, dokumentasi, bekerja secara otomatis. Itu di anti gravity ya, karena tadi yang bikin oleh si Google. Nah ini nanti dibaca aja, nanti saya jelas. Jadi misalnya jelas something based Chrome itu kita menjelaskan kebutuhan aja dalam bahasa natural lah ya, bahasa natural. Saya buatkan sistem booking klinik menggunakan Laravel 13 dan MySQL. Nanti anti gravity akan menganalisis kebutuhan dan mulai membuat rencana implementasi tata kode yang diperlukan. Nah, keunggulannya itu tidak perlu menulis spesifikasi teknis terlalu detail di awal. Itu pakai anti gravity ya. Biasanya kalau saya biasanya pakai prototype, jadi nanti kita bisa membuat prototype lebih cepat. Nah, jadi dia masukkan source code atau basic scheme, API, dokumentasi dan UI komponen dan mengurangi waktu coding manual. Kata injection nanti dibaca aja. Jadi nanti anti gravity memasukkan konteks tambahan di dalam berpikir AI seperti source code yang sedang dibuka, struktur folder project, file tertentu dan dokumentasi project ya. Kemudian ada lagi namanya model routing. Jadi dia memilih model AI yang paling sesuai untuk tugas tertentu. Jadi nanti anti gravity dia memilih model AI yang pas ya. Akan gini, kalau kita ngerjakan project itu kan ada yang namanya mana ya, kalau di sini ada yang namanya, ini kan auto nih ya. Ada agentnya, agent ini ada, kalau karena ini saya sudah cuman dapat copy student, kalau dulu pro banyak ya, pro banyak.
Jadi kalau ke Copilot Student itu sangat terbatas sekali. Di sini mana ya? Agentnya cuman Claude Haiku ya, modelnya. Claude Opus itu hanya ya sebenarnya yang di Pro ya. Sonnet itu juga ya Copilot Pro. GPT 5 itu yang Pro ya. Nah, jadi ini barusan per apa ya? Per 1 Juni tadi akun saya berubah jadi yang Copilot Student. Nah, kalau di anti gravity, ini anti gravity ya. Anti gravity kita bisa milih agentnya nih, modelnya. Ini harus login dulu ya. Dia nggak bisa kalau misalnya tanpa login. Kita login dulu nih. Login dulu. Belum. Nah kan tinggal download aja. Ini sudah belum? Sukses sudah. Next saja. Nah, di sini nanti kan kita ini banyak nih. Ada medium, Gemini, biasa-biasa yang pas saja Gemini, ada yang high low, Gemini 3,1 high. Kemudian ya Cloud Sonnet, Opus ini bisa, cuman masalahnya ini akan cepat menghabiskan token. Ya. Dia modenya flash ya. Jadi di sini mana ya? Ini kalau salah. Nah, di model ini kita tinggal milih. Nah, yang paling hemat sebenarnya adalah yang ini nih, yang low nih, Gemini 3,6 plus. Dibanding kalau ini cepat habis nih, Sonnet 46 dan refresh dalam waktu seminggu, masalahnya itu seminggu ya. Kalau ini, jadi saya biasanya yang medium aja, Gemini 3,5 plus ya. Nah, nanti akan coba ini ya, nanti gravity ya. Nah, saya lanjut dulu yang ini. Nah, jadi nanti akan lebih hemat biaya tokennya. So yang gratis gitu ya. Nah, tokennya tidak serta merta langsung habis ya. Jadi si kategori bisa memilihkan mode AI ya. Ini skill. Nah, skill ini adalah kumpulan instruksi yang didapat digunakan kembali untuk tugas tertentu, misalnya Laravel API generator ya. Jadi ini skill ini mana skill ya? Contoh ya, contoh skill itu gini. Skill. Nah, kalau skill ini saya biasanya bikin skill gini. Ada di mana ya? Contoh telemedicine yang ini dulu deh, yang ini aja deh. Nah, ini ya, di sini ada namanya agent ya. Agent skill ya. Di sini skillnya pakai skill MD. Nanti kita tentukan nih kalau di sini misalnya Laravel best practice gitu ya. Best practice, kemudian kalau misalnya ini referensinya, kalau security-nya dia baca security nih, rules-nya security, ada rules-nya ya. Nah, nanti saya bisa dikopas gitu ya. Nah, dia udah punya rule-rule-nya, konfigurasi, pattern-nya, testing-nya.
rule QI jobnya. Nah, saya biasanya dengan itu ya untuk Laravel, ini untuk Laravel ya. Kemudian kalau Tailwind-nya ini untuk Tailwind development. Nah, deskripsinya, lisensinya, eh, dan lain-lainnya. Jadi ada namanya agent skill. Nanti dia akan membaca berdasarkan ini. Jadi kita itu mengarahkan AI untuk membaca skill ini gitu ya. Ini untuk yang Laravel. Untuk yang biasanya kalau saya itu untuk yang Flutter. Nah, Flutter itu saya sudah jarang ngoding murni gitu ya. Sekarang banyak kan udah pipe coding aja. Bagian lebih cepat ya. Nah, di ini Laravel itu ada bikin arsitektur ya, arsitektur. Jadi tech-stacknya ya. Kemudian sistem integrasinya ya. Nah, ini udah jadi kalau kita bikin kontainer warnanya apa gitu ya. Nanti saya bagikan ya nih ya. Kemudian data state logicnya seperti apa. Nah, pakai bahasa Inggris ya. Saya akan mengambil dari bahasa Inggris. Kemudian desain sistem ini nanti kalau di sini uh, nanti kita pakai colornya apa ya, komponennya naruhnya di mana, patchnya app downloadnya seperti apa. Nah ini jadi nanti si agent skill ini nanti dibaca oleh AI di sini ya, AI di sini nanti AI itu berdasarkan baca agent skill. Nanti promptnya seperti apa nanti minggu depan untuk yang Flutter ya, untuk bikin agent skill. Nah, oke, ini hari ini kita praktis aja ya. Kemudian lanjut lagi ya. Ini masih teori, nanti bisa kita praktekkan ya. Ini agent skill. Nah, kemudian nih ada namanya prompt best practice ya. Nah, biasanya dari Claude ya. Kita menggunakan apa? Nyontek dari best practice Claude-nya. Nah, seperti ini nih. Nah, ini best practice-nya. Nah, karena best practice-nya perlu bikin seperti ini nih. Ada yang pertama adalah kita 1 sampai 2 kalimat menjelaskan tentang rule-nya, kemudian level testnya apa aja kita deskripsikan, kemudian kontennya apa, baru nanti detailnya, kemudian kalau ada misalnya contohnya dan lain-lain gitu ya. Ini penjelasannya, nanti kalian baca aja. Oke, ini pakaian 3 Gravity ya, skill tadi ya, skill. Nah, kalau desain ini kita bisa, ini masih gratisan, dia masih gratisan ya, namanya stitchwithgoogle.com. Kita tinggal bikin prompt aja di sini, nanti dia bikinkan ininya apa namanya ini ya. Jadi nanti kita bikin prompt di sini, dia bikin desainnya. Nah, ini nanti desain ini bisa kita panggil gitu ya, untuk biar nanti si agent AI menuliskan seperti ini gitu ya, menuliskan seperti ini. Oke. Jadi kesimpulannya, menurut kalian pipe coding itu bagus atau tidak gitu ya? Gimana? Kalau menurut saya sih sangat membantu ya. Karena jauh lebih cepat kalau kita menggunakan AI dibandingkan tidak ya. Jadi AI kalau kan gini nih, karena AI ini udah bisa memprograman, apakah nanti programmer itu akan menghilang? Saya rasa tidak ya. Nah, jadi kita akan adakan beda antara programmer yang tidak pakai AI dengan programmer yang pakai AI gitu ya. Dan akhirnya nanti lowongan pekerjaan karena sudah ngerjakan oleh AI, kita jadi project manager ya. Itu yang selama ini dalam 1-2 tahun ke depan itu yang banyak dicari ya. Artinya nanti kalian itu kalian itu
eh, dengan AI ini sangat membantu ya. Oke. Ini contoh nih. Eh, contoh dari si Flutter ya. Oke. Nah, biasanya saya bikin aplikasi itu bikin dulu namanya PRD. Jadi chat GPT ya, chat GPT dulu. Jadi kita bikin PRD, kita mau bikin apa nih ya. Kita bikin apa ya, kita ceritakan di sini alurnya seperti apa. Ini kalau yang ini ya, yang ini kita biasanya dengan kliennya. Kita ngobrol dulu dengan klien, kira-kira maunya apa, menunya apa aja, hak aksesnya itu nanti siapa aja untuk role-nya, kemudian nanti role-nya itu masing-masing dia punya apa. Nanti si chat GPT itu bikin namanya product requirement document atau PRD. Setelah kita ceritakan alur proses bisnisnya, nah dia bikin nih, dia bikin gitu ya, bikin. Setelah dibikin, nanti baru saya biasa beralih ke Claude AI. Claude AI ini minta bikinkan prompt-nya. Prompt yang nanti dirancang. Jadi nanti prompt ini kita tinggal copy paste ke agent ya. Jadi ada kolaborasi antara. Kenapa seperti itu? Soalnya karena ini kan kita mau AI-nya yang gratisan dulu ya. Kecuali memang kalau misalnya kalian mau langsung pakai Claude yang berbayar yang $20 per bulan gitu ya. Tapi kalau untuk belajar cukup dengan yang tadi dulu. Karena kita tidak perlu mendesain terlalu dalam gitu ya. Itu aja yang gratisnya udah menurut saya sih sudah cukup gitu ya, sudah cukup. Walaupun nanti nunggu 5 jam lagi lanjut lagi ke promnya ya. Dan ini bikin prom ini bertahap ya. Nah, kemudian bikin lagi prom siap pakai. Jadi misalnya tadi buatkan prom siap pakai agar agen bisa langsung membuat aplikasi backend Laravel dan Flutter secara bertahap langsung copy paste di agen di Visual Code Studio. Kasih bikin gitu ya. Jadi nantinya kita akan bikin prom yang siap pakai. Nah, siap pakai nanti di sini. Nanti tinggal yang tadi, yang ini ya. Jadi Anda adalah developer lapor export, lakukan langkah-langkah berikut secara berurutan di terminal, gitu ya. Ini nanti kita copy paste ke sini. Ya, nih. Nah, nanti dia akan bikin aplikasinya, ya. Step by step, ya. Step by step. Step by step. Kalau misalnya ada, nanti tinggal kita allow, gitu ya. Kita allow. Allow. Kemudian nanti allow lagi ya gini ya. Jadi kerjaan kita itu hanya melihat apa yang dikerjakan AI, kemudian kita allow. Nah, ini nanti dia akan nulis sendiri ya, nulis sendiri. Nah, nulis sendiri. Jadi hampir dikatakan kita udah jarang untuk karena kita pakai MySQL, maka nanti defaultnya adalah SQLite, dia rubah sendiri ke MySQL ya. Nah, jangan lupa ini ya, ini kita bikin tahapan-tahapan kita itu apa ya, tahapan itu bisa terhandle. Jadi di sini kita di git init sama git add ya, kemudian baru kita commit di VS Code. Jadi saya biasanya gini, bikin config-nya dulu, kemudian kita init di folder tadi ya, di folder Kinect backend tadi, kemudian nanti kita masukkan ke git add ya semuanya. Nanti di sini akan bertahap nih. Nah, kita commit nih, nanti kita commit ya. Setelah commit selesai, nanti akan muncul setup Laravel project gini. Nah, contoh gini. Ini saya kemarin bikin untuk Politeknik Kota Baru ya, Kota Baru itu aplikasi backend dan Flutternya. Nah, di sini ada PBL kali ya ini kan. Lain ini kah? Nah, di komentasi Simpadu ya.
Nah, oke, ini sini aja deh. Nah, di sini ada pertama adalah PRD simpadunya dulu, bikin PRD-nya dulu. Jadi ini enaknya dibuka pakai apa ya? Pakai seperti biasa pakai Mac.lab ya. Nah, jadi nanti dia bikinkan sistem informasi akademik terpadu ya. Nah, ini relasi antar tabel. Ini semua ya bikin ya. Nah, flow sistemnya ini upload bukti UKT, verifikasi tolak bayar, kemudian dia klik daftar ulang dan lain seterusnya. Nanti panduannya dibikinnya panduannya. Kemudian nanti baru project struktur ya. Nanti project struktur ini semua ya bikin ya. Nah, project struktur, nah modalnya. Kemudian nanti kita suruh migration. Nah, migrationnya ini gitu ya. Migrationnya ini yang PRD-nya ya, PRD modelnya repository service, controller middleware sama root seedernya. Nah, kemudian baru kita instalasi nih. Instalasi itu tahap pertama nih guide-nya nih. Nah, di sini ada daftarnya nih. Kira-kira nanti di sini kita jalankan prompt secara berurutan ya. Pertama konfigurasi ya, project Laravel, kemudian database-nya ada 12 migration, kemudian 15 model. Jadi di sini kita mulai aja. Ini saya biasa copy paste aja nih. Copy paste yang ini. Kamu adalah Laravel developer, tugasmu membuat setup awal project sistem informasi akademik terpadu menggunakan Laravel 13 gitu ya. Ini langkahnya dikerjakan. Ini langsung kita copy paste di sini. Nih. Copy paste di sini sehingga nanti di siat ini dia akan bikinkan tadi model ya. Alhamdulillah. Ini dibikinkan sendiri nih oleh si apa namanya model. Nah ini modelnya nih. Ini tanpa coding sama sekali ya. Jadi kalau misalnya di siat ini ya, ini contohnya ya. Ini jadinya ya. Kemarin 2 hari bikinnya. Jadi cd siap. Tadi cd file dulu. cd oke. PHP artisan sub. Ini 100% AI ya. Oke. Sekarang kalau kita coba lihat di sini, nah ini udah nih. Nah AI halaman depannya karena saya itu sudah pakem template-nya sudah ada gitu ya. Jadi bikinnya sama seperti yang tadi nih ya. Mana tadi? LPP. Sama nih template-nya nih, ada seperti ini ya. Nah, kemudian login, ada admin, ini adminnya, kemudian ini semua yang bikin ya. Nah ini dashboard, tahun akademik, kurikulum, mata kuliah, kelas ya, tambah kelas. Jadi tambah kelas ini tambah ya, seperti kalian tinggal program studinya apa, misalnya teknik informatika SKC, nama kelasnya kapasitas berapa, kemudian nama mahasiswanya. Ini kita bisa import dan export gitu ya. Nah pegawainya ini semua yang bikin ya. Ini yang untuk yang admin ya. Kemudian berita, nah ini berita, kita bisa tambah berita, edit berita, pengumuman, file download, header kita bisa ngasih ya. Kemudian kita logout. Nah setelah itu masuk sebagai akademik ya. Nah ini bagian akademik ya. Akademik itu biasanya registrasi master semester kita tambahkan,
nih. Kemudian ada juga rekap absensi ya, rekap absensi namakan dosen wali sama data mahasiswa. Ini semua AI ya bikin ya. Kemudian misalnya keuangan, nah ini keuangan, jadi master UKT-nya berapa, verifikasi pembayarannya berapa, total laporan pembayaran ini ya. Kemudian kalau mahasiswa nah ini dia pembayar UKT, ngupload bukti pembayaran misalnya ya. Kemudian nanti registrasi semester, nah ini ada bayar UKT, registrasi, validasi admin, kemudian isi KRS ya, ini KRS nya kita bisa cetak KRS. Kemudian absensi ini pakai plater ya, seperti kalian ya, jadi pakai Edlink atau misalnya pakai plater, aplikasi plater, nanti dia itu scan QR code ya. Jadi di dosen itu nanti akan muncul QR code nya untuk di scan. Misalnya dosen itu dosen namanya, nah ini dosen, nah ini absensi ya, absensinya pertemuannya ditambahkan bisa ya, ini di dosen. Kemudian kelas saya, absensi kuliahnya gitu ya, buka sesi mulai testing. Nah nanti ini belum selesai ya berarti ya, saat dibuka saya akan mencatat absen untuk QR code akan dapatkan pada mahasiswa scan gitu ya. Nah, ini masih belum selesai ya, jadi mulai pertemuan nanti di sini ada QR, ini masih error nih. Ini nanti kita perbaiki ya. Nah memperbaikinya biasanya saya gini, ini kita perbaiki ya, ini contoh nge-pipe codingnya. Ini ada dosen muncul error ini, tolong perbaiki. Nah ini AI yang apa namanya mengerjakan ya. Jadi nanti menunya itu kita coba satu persatu. Nah ini kalau ingin kita allow nih, allow ya. Kita allow lagi. Nah sukses ya, blade template-nya successful. Kita cek dulu successful nggak, kita refresh. Udah bagus ya nih QR-nya ya. Ini QR berganti setiap berapa detik gitu ya. Nah ini kan harus QR-nya di sini nih. Nah ini kan nanti kan kita ini lagi. Nah muncul nih QR code absensinya. Jadi nanti seperti kalian ya, itu berganti 10. Nah jadi dari aplikasi plater itu nanti ya scan.
scan QR kodenya berganti default 10 detik. Ini harusnya ke sini ya tampilannya ya. Nih ya, ini harusnya di sebelah sini sih ya harusnya ya. Nanti kita benerin dulu. Nah, yang sama seperti kalian. Nah, ini bikinnya 2 hari nih. Ya, bikinnya tadi saya itu bikinnya tadi. Jadi ada instalasi padu ya, migration, model out. Nah, ini agent semua nih yang bikin gitu ya. Saya copy paste ke yang tadi, ke agent repo ya, pas keuangan. Nah, ini terus membuat modul keuangan gitu ya, kemudian KRS front end ya, modul KRS, kemudian UI testing final ya, testing final. Nanti di bawah itu biasanya, nah ini kan ada stepnya, testing seedernya. Nah, sampai nanti buat file dokumennya, final reportnya. Nah, kemudian panduan eksekusinya. Ini satu step nih, jadi instalasi padu. Kemudian kita bikin adalah IP backend dan platternya. Nah, ini jadi dia itu nanti kelompok A nya misalnya tadi menjalankan API, kemudian nanti bikin aplikasi platter. Nah, setelah selesai baru bikin lagi yang untuk QR tadi ya, QR code tadi ya, QR tadi. Ini panjang lagi nih. Ini sebenarnya jadi akhirnya ini kita copy paste ke sini tadi, ke mana tadi ini ya, ke sini nih, ke dalam sini nih, satu persatu step by step ya. Makanya di promnya itu kita bikin di promnya Claude ntar ya, Claude yang mana ya, ini nih. Nah ini ya, ini kan ini PRD-nya, dokumentasinya tadi, bikin dokumentasinya. Nah ini project struktur. Nah ini kemudian ini buat prompt yang akan dijalankan oleh agent secara bertahap. Nah jadi ini kenapa jadi lanjutkan promptnya, karena kehabisan token ya. Ini paling sedikit token, nanti 5 jam lagi bikin lagi gitu ya. Nah, nanti akan muncul lagi nih tadi mas panduan eksekusi ya. Kemudian nih alurnya, alur demonya, kemudian master guide-nya, sama bikin yang tadi. Nah, ini kamu adalah rapper developer senior, tugasmu adalah melakukan setup awal project. Nah, yang harus dilakukan ini tinggal kita copy paste ke dalam sini tadi, ke dalam ini tadi ya, nih yang ini nih. Nah, ke sini, sehingga kalau kalian lihat itu, nah gini nih. Nah, saya bikin gini nih. Jadi tadi alur demo end to end, setup sanctum, endpoint, ini ya, ini. Nah, tadi kan perbaikan error di role dosen. Nah, kita commit. Nah, tadi kan error tuh. Nah, kita commit, nanti dia masuk sini, perbaikan error di role dosen. Oke. Habis. Nah, ini kalau misalnya halu kita tinggal balik aja lagi ke step-step ininya. Stepnya apa yang dirubah gitu ya. Ini saya belum publish ke branch-nya GitHub ya, cukup di sini. Jadi nanti di sini kita tinggal tanggal berapa bikinnya ya, kelihatan ya, 4 hari yang lalu tanggal 30. Ini buat dari awal itu 5 hari yang lalu ya. Jadi selama beberapa sampai dengan hari kemarin 3 hari ya. Jadi 2 hari aja bikinnya nih. Jadi aplikasi ini dibikin aplikasi dibikin 2 hari itu. Ya. Jadi sangat membantu sekali kalau kita menggunakan AI gitu ya. Jadi
intinya itu nanti saya bagikan ya, yang kalau saya tadi itu ini dulu chat GPT, bikin PRD-nya, kita cerita dulu alur bisnisnya, kemudian suruh Cloud AI untuk bikin prompt-nya, itu aja sih. Nah, bikin prompt-nya, kemudian suruh bikin prompt siapa pakai agar agent bisa langsung membuat aplikasi backend Laravel dan Flutter-nya secara bertahap ya. Nanti biar bisa langsung copy paste ke misalnya ke apa K3 Rapidi atau ke Visual Code Studio. Nah, prosesnya. Nah, kemudian jangan lupa ini tadi nih, kita bikin VS Code-nya terinstall dengan git-nya ya. Jadi git init, git add ya. Sehingga nanti step-step ini nanti biar tidak melenceng, itu kita bisa balik lagi gitu ya. Ini misalnya Outlook in class nih, ini sudah yang apa? Sudah pakai Flutter gitu ya. Sudah pakai Flutter. Nah, isinya apa aja? Nah, nih isinya apa aja nih, import nih. Nah, misalnya outflow update-nya nih, Flutter segala macamnya. Dan ini akhirnya tidak kita tulis lagi gitu ya, biar AI yang mengcoding ya. Itu sih dan kita sangat terbantukan dengan yang AI. Tapi biasanya kayak seperti semester kemarin, bahwa ini biasanya di pertemuan akhir-akhir saya ajarkan supaya apa, supaya nanti kita punya stepnya, kita punya dasarnya dulu ya sebelum kita nge-pipe coding. Makanya banyak kita lihat di Instagram itu bahwa tidak perlu jago programmer untuk bikin aplikasi ya gitu ya. Nah, kita cuma mau memahami kira-kira apa yang mau kita bikinkan aplikasinya. Oke, gitu ya. Udah jam 9. Nanti materi ini akan saya kasihkan di YouTube ya, seperti biasa ya. Oke, ada lagi pertanyaan dulu sebelum saya akhiri. Ketemu misalnya minggu depan kita offline ya. Karena di minggu ini benar-benar ya, Muhammad Rafi gimana? Belum absen ya? Oke, sebentar saya absenkan dulu, mumpung ingat. Tadi sip. Jadi kalau kita mau bikin aplikasi kayak sip ini, ngeprom aja jadi sebenarnya. Muhammad Rapli ini di kelas di kelas A ya. Oke. Kelas A aman. Kelas B, Bang. Ada lagi kah kelas B? Kelas B ini tinggal Febrian ada kah? Sama Ahmad Saputra. Ada nggak? Ada 2 nih ya. Muhammad Febrian. Siapa? Ahmad Saputra ada aja, tapi itu mikrofonnya pilih. Ya sudah. Saya belum lihat belum lihat listnya ya. Muhammad Saputra tadi mana ya? Ini kah? Ya, akhirnya saya kumpulkan di 2 kelas ya beberapa kali ini ya. Karena besok itu Jumat Sabtu penjurian coding ya. Yang HME kalian pada nggak ikut ya. Kemudian
Sabtu Minggu itu ujian UTBK mandiri, makanya full padat sekali ya ininya apa namanya jadwalnya. Mudah-mudahan minggu depan sudah mulai agak longgar ya, jadi kita bisa apa namanya sesuai jadwal offline ya, karena kalau online agak susah gitu ya. Offline kita nanti yang tentang stitchnya Flutter ya, Flutter kita pakai Stitch Google. Nah, ini tadi itu tentang Laravelnya, Stitchnya itu ini yang apa namanya untuk mobilenya ya, mobilnya. Jadi ini kita tinggal ngeprom di sini ya, ini ngeprom nih. Nah, ngepromnya di sini. Nah, oke. Ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Bisa nanya Pak. Iya silakan. Mau Tamin. Stitch ini bisa langsung dihubungkan ke Figma nggak, Pak? Oh iya bisa. Nah ini ada ekspornya nih. Nah, saya lihat. Nah, ekspor ke Figma bisa. Misalnya juga Pak, misalnya ada desain dari Figma nih, tapi mau diekspor ke Stitch bisa juga Pak. Ini kalau dari Figma, kalau di Figma langsung aja kita pilih MCP ya. Mantap ya. Ekspor. Kok nggak ada ya? Ini tidak ada yang dipilih. Oh ini. Nah ini kan kita bisa langsung ke Figma nih ya. Ini layar ini langsung ke Figma. Tapi dari Figma ke Stitch itu kan di Figma juga apa namanya rasanya bisa untuk MCP atau HTML kan. Nah, ya, jadi kalau menurut saya sih udah kalau Figma ya udah di Figma aja gitu kan. Kalau ini kan karena yang ini gratis ya, gratis dan belum berbayar. Nah, masih full fitur karena baru di launching Stitch with google.com gitu ya. Nah, jadi ini tinggal kita mau apa nih formatnya, Studio kah, Figma kah, MCP kah, begitu ini AI semua nih ya, Netfly, Lovable, Bolt ya. Terus ini juga kita bisa bikin apa namanya ininya pakai mobile kah atau misalnya berbasis desktop gitu ya atau web ya. Kalau ini kan dia berbasis apa namanya mobile gitu ya reviewnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya belum nyoba import dari Figma ke Stitch Google gitu ya, karena ini baru nih ya, di baru. Nah, kalau udah kita bikin pakai Figma atau pakai Lovable atau pakai Netlify itu udah tinggal kita ekspor ke jadikan HTML atau MCP, nanti biar agent baca desain kita gitu ya. Nanti dari setelah dibaca itu ya, setelah dibaca nanti dia nulis kodenya berdasarkan ya kalau Flutter. Jadi ini contoh ya mana ya biar nggak penasaran deh buat minggu depan ya. Yang ini aja deh. Ini Flutter. Ini aja deh.
Nah ini telemedicine nih. Nah telemedicine ini namanya nggak kelihatan ya kalau pakai Chrome ya. Nah ini seperti yang tadi ya. Ini. Nah ini ya. Nah Sarah Jenkins gitu ya. Tadi Sarah Jenkins nggak? Ada nggak Sarah Jenkins? Nah ya. Ini dari Steve nanti dibaca oleh Platter nih. Ini Platter nih. Platter. Udah di Platter ini nah, kita nggak usah apa-apa gitu ya. Yang ini tinggal dia ngedesain untuk ke Platternya. Ini minggu depan gitu ya untuk yang Platter. Ini yang ini tadi ya nih. Kita juga bisa start konsultasi gitu ya. Nah, ini nggak bisa kalau misalnya pakai ini ya, pakai Chrome ya, harus pakai apa namanya, coba ya kita matikan dulu ya. Atau kalau ini bisa nggak ya? Plateran tapi pakai yang macOS ya. Bisa nggak? Kalau yang pakai emulator pasti bisa ya. Coba kita satu ya. Apakah sama? Kalau pakai yang tampilannya mobile itu bisa. Ini biar cepat aja karena kalau misalnya pakai yang kayak kemarin kita pakai mobile lama ya. Kita coba ini start consulting sama ya, nggak bisa ya, harus memang pakai emulatornya mobile gitu ya. Nggak bisa memang nggak bisa. Harusnya tampilnya seperti ini ya, harusnya tampilnya persis seperti ini, ada gambarnya gitu ya. Ini nggak bisa. Oke, ada lagi pertanyaan silakan sebelum saya akhiri dulu. Kita insya Allah ketemu minggu depan. Bapak izin Pak. Belum absen Pak. Oh, Febrian Al Bukhari. Kelas 3B 4B. 4B. Oh, ini dia. Oke. Terus habis ya semua ya. Oke, aman. Oke. Ada lagi sebelum saya akhiri? Mohon maaf kalau malam-malam ya. Iya, silakan. Amin. Nah, Siapa duluan nih? silakan siapa nih mau? Kan dulu aja Pak, minta share materinya aja. Oke, nanti materi akan saya kasihkan ya sama video YouTube-nya ya. Ini nanti kan saya share ke YouTube ya. Siapa? Oke. Jadi apa namanya, untuk project kita sepakati yang punyanya aja ya, punyanya yang dari Pareja ya. Kan itu kan kalian aja bikin PRD-nya. Gitu ya, yang 4B ya. Iya Pak. Contoh PRD-nya saya bikin kemarin yang untuk rumah sakit itu seperti ini nih, mana ya? PRD. Oh, nggak bisa dibuka. Ini yang ini nih. Pakai yang Claude mana Claude? PRD rumah sakit. Nah, ini dia. Nih. Ini kan.
Bentar ya, dia bikinkan iya ini mana ini kah? Bentar ya, saya lihat dulu ya, saya lupa nih. Saya cek dulu ya. Oh ini PMB. Oh di chat GPT nggak salah ya. Coba bang, coba. Oh bukan ini, bentar. Akunnya bukan ini. Ini kah? Sistem informasi. Ini. Nah ini PRD-nya nih. Nah, bikin seperti ini ya. Nanti ada dokumentasinya, kita suruh bikin dokumentasi nih. Nah, PRD-nya yang bikin adalah ChatGPT ya. Jadi gitu ya. Jadi nanti biar sekalian aja kalian bikin PRD-nya untuk yang dikerjakan untuk yang Paraja ya. Jadi Asik Kaca itu judulnya kan masing-masing kalian kan. Nah, itu nanti kita presentasikan. Jadi kalian itu nanti presentasi bikin back end sama front end-nya pakai Flutter ya. Jadi nanti dia login, habis itu baca data sederhana aja lah, data sederhana dari aplikasimu. Tidak perlu menu lengkap gitu ya sebenarnya. Untuk ujian di minggu ke mana ya, minggu ketiga nggak salah, sesuai dengan jadwal ya. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum saya akhiri? Gak ada ya? Mungkin saya cukupkan aja ya, karena sudah jam 9:04. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Terima kasih, Pak.